Ada buku judulnya Cara Mendapatkan 100 Juta Pertama di Umur 8 Tahun. Itu isi bukunya apa ya? Gue tuh kayak bener-bener, apa nih? Apakah dia menceritakan bahwa dia lahir di keluarga kaya raya? Nah, kalau misalnya isi bukunya tentang kerja keras dia, kerja keras apa 8 tahun? Gue umur 8 tahun masih ngambilin bihun di atas semak-semak tuh, gue main masak-masakan. Nggak ada mikirin 100 juta, goceng udah bagus. Tapi bisa jadi ini buku sangat menginspirasi ya buat ibu dan bapak di luar sana yang mau anaknya menghasilkan 100 juta, mungkin bisa beli. Ini Kintaro membanjiri FYP medsos kita, termasuk saya, top 1 FYP hari ini. Materinya apa sih konten-kontennya adik kita ini? Materi tentang motivasi, ayo jadi perintis, jangan pewaris. Pro kontra muncul. Jadi adik kita ini ada menyematkan satu video waktu dia dapat angpau 70-an juta something plus 2 iPhone. Artinya dia dari keluarga yang bukan sembarangan. Konten-kontennya Ryu itu tentang motivasi. How to survive, how to struggle, how to success. Positif menurut saya, isi kontennya itu buat yang berpositif thinking itu bagus. Buat yang bernegatif thinking pasti arahnya akan menghujat. Karena ini anak kecil ini belum ngerasain asam garam kehidupan. Belum ngerasain buat CV banyak, disebar, ditolak semua. Belum ngerasain yang namanya gaji UMR. Tapi buat saya begini teman-teman, jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah isi dari pembicaraannya. Hadirnya Ryu di medsos, yaitu atas izin yang di atas. Mungkin ini cara Allah untuk mengingatkan kita semua, ayo jangan jadi pewaris, jadi perintis, buka bisnis. Di era teknologi sekarang, di era keterbukaan semuanya ini, semua orang gak perlu ganteng, gak perlu cantik, itu bisa kaya. Asal kerja konsisten. Kunci sukses apa? Fokus, konsisten. Itu yang saya rasakan juga. Kalau saya benar-benar berangkat dari nothing. Alhamdulillah sekarang karyawan saya ratusan. Ayo teman-teman, jadi generasi yang tidak sedikit menghujat. Kita melihat ke diri kita juga, apakah kita udah sempurna. Selama itu konten-kontennya edukatif, go ahead. Saya pertama pun juga ada pro kontra ya. Maksudnya, lu umur segini, lu belum tahu tentang kehidupan. Tapi anggaplah Ryu ini membacakan teks ataupun kata-kata dari orang dewasa yang disampaikan melalui adik kita Ryu ini. Selama hal-hal yang disampaikan ini baik dan positif, kita bisa praktekkan di kehidupan kita, siapa tahu berhasil. Kalau saya tangkap, adik kita ini ingin menyampaikan message untuk merubah mindset kita, jangan jadi pewaris tapi jadi perintis. Artinya apa? Buka bisnis. Ayo jadi pengusaha, jangan jadi karyawan seumur hidup. Dan saya minta tolong untuk orang-orang dewasa yang sudah cukup umur lah. Apalagi ini influencer-influencer besar. Ikut-ikutan nimbrung, ikut-ikutan mengomentari, bahkan narasinya narasi menghujat terhadap anak kecil. Jadi generasi yang bijak, gak usah hujat-hujat. Kita melihat ke diri kita sendiri, kita udah benar apa belum? 1 jari menunjuk ke orang lain, 4 jari menunjuk ke diri kita sendiri. Ambil positifnya aja dari konten-konten Ryu Kintaro. Lanjut deh. Om John dukung, minta bahan yang banyak lagi dari papa. Mungkin bisa jadi papamu ini seorang perintis, bukan pewaris. Dan papamu mungkin bisa jadi malu untuk bicara di depan publik. Message-nya disampaikan melalui adik Ryu. Semangat, jangan lupa sekolah. Sukses semua. Versus pewaris. Lagi heboh di sosial media tentang bocah yang namanya Ryu Kintaro, yang ngebuat banyak orang netizen geram karena pernyataannya. Gue tidak ingin bahas masalah ini, tapi yang pengen gue bahas adalah tentang masalah konten kreator. Dia ngomongin tentang perintis sebagai anak orang kaya. Tapi ada satu hal yang perlu kita pelajari tentang perintis dari Ryu Kintaro, yaitu belajar public speaking. Walaupun Ryu Kintaro anak orang kaya, punya privilege dan lain-lain, tapi public speaking tidak bisa diwariskan. Tapi bisa kita capai dengan perintis. Dan jujur, kalau gue di posisi Ryu Kintaro, gue gak akan sanggup dan gue gak akan bisa. Bayangin, bocah 10 tahun tapi public speakingnya lancar banget. Menjadi speaker dan pembicara dari banyak acara. Menjadi narasumber di podcast Kasih Solusi. Gua dulu umur 10 tahun masih bocah, masih main-main. Dan gua gak akan sanggup dapat tekanan jadi pembicara ngomong di depan banyak orang. Bayangin, teman-teman saat ini yang mungkin di atas 20 tahun, yang umur 30 tahun, mungkin public speaking masih belum lancar. Tidak selancar Ryu Kintaro. Bahkan mungkin masih malu untuk menampilkan wajah di depan kamera. Bayangin, bocah 10 tahun, dia siap nerima hujatan dari banyak orang karena pernyataannya. Dan buat orang-orang yang menghujat Ryu Kintaro, kita gak punya andil apapun untuk kehidupan Ryu Kintaro. Sedangkan kita punya andil untuk menghujat dia. Sedangkan kita bukan siapa-siapa. Mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, saat Ryu Kintaro umur 20 tahun, dia akan menjadi kreator besar. Akan berkembang dengan cara dia sendiri. Sebagai perintis apa yang dia lakukan.
Sedangkan kita yang menghujatnya 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian, mungkin kita masih belum siapa-siapa. Mungkin kita masih belum memulai bikin konten. Mungkin kita masih berdiri di posisi kita saat ini. Yang paling menohok adalah umur 10 tahun public speakingnya lancar banget. Sedangkan kita yang mungkin jauh lebih tua daripada dia, public speaking kita masih belum lancar dibanding anak umur 10 tahun. Masa kita kalah sama anak kecil umur 10 tahun? Dan sekali lagi, public speaking tidak bisa kita raih dengan pewaris. Public speaking kita raih dengan cara kita merintis. Mulai latihan bikin konten, mulai belajar ngomong depan kamera. Itu disebut public speaking. Itu disebut sebagai perintis public speaking. Yang salah jadi motivator. Yang jadi masalah itu bocil ini dengan pengalaman hidupnya yang masih minim, asal bicara mengenai perintis tanpa melihat fakta di lapangan. Jadi dia hanya tahu teori aja. Fakta di lapangan jadi perintis itu nggak ada asik-asiknya. Nggak ada modal, takut gagal, banyak hutang, kena tipu orang, harus siap sakit hati, dihina, dicaci, ngorbanin uang, waktu, tenaga, pikiran, air mata. Terus letak seru dan asiknya di mana, Cil? Ya lu ngerasa asik karena ngerintisnya pakai duit orang tua lu yang kaya raya itu. Kalau gagal, tinggal minta lagi. Beda sama kita yang ngerintisnya bener-bener dari nol. Kalau gagal, pasti dikejar-kejar pinjol, rentenir, debt collector. Udahlah, manusia tidak akan pernah bisa saling memahami jika mereka tidak merasakan penderitaan yang sama. Juta pertama di usia 8 tahun dan bukunya untuk anak yang umurnya kisaran sampai 8 tahun. Kayaknya anak-anak yang lain tuh masih sibuk main game, belajar, bermain, nikmatin masa kecilnya. Dan ini kesannya tuh nggak realistis. Kayaknya tuh buku cocoknya buat orang-orang umur 20-an deh. Sebenarnya dia bagus tuh mentalnya tuh, public speakingnya, terus kayak mental bisnisnya itu udah bagus, berjuangnya juga bagus. Cuman yang salah di sini adalah orang tuanya. Orang tuanya lupa untuk mengajarkan dia realistis dan respect ke orang-orang bahwa nggak semua orang itu seperti keluarga mereka, orang kaya gitu kan. Sedangkan di Indonesia ini ya kalian tahu kemiskinan struktural tuh masih ada. Dan ini tuh nggak realistis guys. Tapi jangan dihujat karena dia cuma anak kecil yang masih besar kecilnya tuh masih didapat dari lingkungan. Yang salah itu tetap orang dewasa guys, orang tuanya. Halo Sobat Aisyah, selamat datang kembali di kanal Entertainment News kesayangan kita semua. Tempatnya kamu update info terkini, paling hangat, dan pastinya seru banget seputar dunia hiburan tanah air. Dari selebriti papan atas, selebgram sensasional, sampai para kreator konten yang selalu sukses bikin heboh dunia maya, semua dibahas lengkap di sini. Nah, kali ini ada satu topik yang lagi ramai banget diperbincangkan oleh warganet. Bukan cuma trending, tapi juga sukses memantik berbagai reaksi di media sosial. Yup, seorang kreator konten yang dikenal cukup blak-blakan, Marco Ivanos, secara terbuka menyindir pernyataan dari Ryu Kintaro, yang sebelumnya sempat bikin geger karena mengklaim telah meraih 100 juta pertamanya dalam waktu singkat. Tapi tunggu dulu, sindiran ini bukan sekadar omongan biasa, sobat. Marco menyampaikan sindirannya dengan gaya yang tajam, sarkas, dan seolah-olah membongkar sesuatu yang selama ini hanya jadi bisik-bisik. Lantas, apa benar ada maksud tersembunyi di balik pernyataan Ryu? Atau ini hanya sekadar adu gengsi antar kreator konten? Warganet pun gak tinggal diam. Komentar demi komentar bermunculan. Dari yang mendukung Marco, membela Ryu, hingga yang justru menilai keduanya sedang cari panggung. Wah, makin panas aja ya. Jadi, biar nggak ketinggalan dan makin penasaran, yuk kita bahas lengkap kronologi, reaksi netizen, dan kemungkinan drama di baliknya. Jangan kemana-mana, tetap di sini karena kita akan bongkar semuanya secara eksklusif. Beberapa waktu lalu, nama Ryu Kintaro mendadak jadi bahan pembicaraan karena pernyataannya yang menyinggung soal perjuangan para perintis, dan pentingnya mendapatkan 100 juta pertama sebagai simbol kesuksesan awal. Ryu menekankan bahwa mereka yang belum mendapatkan angka tersebut belum bisa dianggap sukses secara finansial. Pernyataan itu pun langsung menuai berbagai reaksi. Ada yang merasa termotivasi, namun tak sedikit pula yang menilai ucapan Ryu terlalu menyudutkan banyak orang yang masih berjuang. Tak lama setelah itu, Marco Ivanos,
kreator konten yang juga dikenal blak-blakan, membuat video yang dianggap sebagai sindiran halus namun telak untuk Ryu. Dalam videonya, Marco mengkritik cara berpikir yang menganggap pencapaian finansial sebagai satu-satunya tolak ukur keberhasilan seseorang. Marco berkata, lebih besar dari, nggak semua orang punya starting point yang sama. Ada yang dari nol, bahkan minus. Nggak bisa disamaratakan dengan target 100 juta pertama. Kadang, 1 juta pertama aja udah jadi mukjizat buat sebagian orang. Tanpa menyebut nama, netizen langsung mengaitkan pernyataan ini dengan Ryu Kintaro. Apalagi, gaya penyampaian Marco cukup menyentil dan penuh sindiran tajam yang terkesan menanggapi kontroversi sebelumnya. Dua-duanya benar dari sudut pandang masing-masing, tapi jujur relate banget sama Marco. Hidup bukan balapan angka. Marco ngebuka mata kita bahwa kesuksesan bukan cuma soal uang. Kadang mental dan proses jauh lebih penting. Ryu terlalu ambisius, Marco terlalu realistis, tapi tetap menarik kalau jadi bahan diskusi. Bener kata Marco, 100 juta nggak berlaku buat semua orang. Jangan bikin orang makin insecure. Pernyataan Ryu Kintaro soal 100 juta pertama memang sempat mengundang decak kagum sekaligus kontroversi. Bagi sebagian orang, itu adalah motivasi, sebuah simbol keberhasilan yang patut diapresiasi. Tapi bagi yang lain, pernyataan itu terasa seperti menyepelekan proses panjang dan berdarah-darah yang harus ditempuh banyak orang demi mencapai angka serupa, atau bahkan sekadar bertahan hidup. Respon dari Marco Ivanos pun hadir sebagai penyeimbang, sebuah pengingat bahwa tidak semua orang memulai dari titik yang sama. Ada yang lahir di keluarga mapan, ada yang harus berjuang dari nol, ada yang jalannya lurus dan mulus, tapi banyak juga yang harus jatuh bangun berkali-kali. Jadi, ketika seseorang membicarakan kesuksesan dengan nada mutlak, wajar jika muncul reaksi beragam. Namun di balik perbedaan pendapat ini, ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik, bahwa sukses bukan hanya soal angka, harta, atau pencapaian viral. Lebih dari itu, sukses adalah tentang perjalanan, tentang bagaimana kita tetap berjalan ketika jalan terasa berat, bagaimana kita bertahan saat nyaris menyerah, dan bagaimana kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak dari kemarin. Perdebatan ini mungkin belum selesai, tapi semoga bisa membuka ruang refleksi bagi kita semua, bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini, sekecil apapun itu, adalah bagian dari cerita besar menuju versi terbaik dari diri kita. Sobat Aisyah, dari peristiwa ini kita belajar bahwa sukses itu bukan hanya soal angka, tapi soal proses, perjuangan, dan keberanian untuk bertahan dalam tekanan hidup. Setiap orang punya kisah masing-masing, dan apa yang kita capai, sekecil apapun, tetap layak dihargai. Kalau menurut kamu sendiri, mana yang lebih penting, angka besar atau proses yang berharga? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan berita-berita viral dan inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan hargai setiap langkah kecilmu.